pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Pak. Pagi, Pak. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak, jelas. Kecil suaranya. Mana kecil? Suaranya kecil atau gimana? Kedengaran nggak? Ya tadi agak kecil. Cukup kok, Pak. Kedengaran. Cukup kok, Pak. Aman. Oh, iya, oke, makasih. Oke, hari ini ketemu lagi ya di mata kuliah sistem berkas ya. Jadi ya seperti biasa pertemuan pertama ya kontrak perkuliahan dulu ya. Jadi kira-kira apa yang akan kita pelajari dalam satu semester ini kita bisa lihat dari kontrak perkuliahan. Untuk RPS-nya nanti bisa dilihat filenya ya, file PDF-nya di Braja. Itu file RPS itu rencana pembelajaran semester ya, jadi dari pertemuan 1 sampai terakhir gitu ya. Nah, kira-kira apa saja yang dibahas di sana bisa dilihat lebih rinci ya. Kalau di sini di kontrak perkuliahan ya saya sebutkan ini aja sih materi setiap pertemuan ya. Untuk rincinya nanti di RPS ya bisa dilihat di Braja ya, sudah saya upload. Mungkin langsung saja. Oke, jadi identitas mata kuliah, kode mata kuliahnya D18 KB 208 ya. Jadi semester 4 di sini 3 SKS ya. 3 strip 0 berarti 3 teori 0 praktikum ya. Jadi nggak ada praktikumnya. Ya nanti ya teori ya gitu ya. Dan latihan-latihan aja. Kemudian koordinatornya saya sendiri yang 2 kelas ya, kelas A dan B. Selanjutnya deskripsi mata kuliah ya. Itu di awal ya pertemuan pertama ya pendahuluan gitu ya, jadi tentang berkas. Kemudian nanti selanjutnya nanti kita akan bahas tentang konsep dasar berkas. Kemudian ada blocking dan buffering ya. Kemudian ada penyimpanan data, ada organisasi berkas primer, ada berkas langsung ya. Kemudian ada manajemen kolisi. Nah, di sini manajemen kolisi ini nanti perlu banyak latihan ya. Nanti beberapa pertemuan berikutnya gitu ya. Soalnya kalau nggak latihan ya nggak akan terbiasa ya. Nggak akan terbiasa mengerjakannya gitu ya. Ya karena gampang tapi harus dibiasakan gitu ya. Kemudian organisasi berkas sekuensial berindeks, kemudian file berindeks, dan yang terakhir adalah pengurutan rekaman. Jadi nanti pengurutan rekaman ini dimulai dari algoritma yang paling sederhana ya sampai yang tidak sederhana gitu ya. Jadi kita harus tahu dasarnya teknik pengurutannya seperti apa. Kemudian selanjutnya ini standar kompetensi yang diharapkan kalian dapatkan setelah perkuliahan ini selesai ya. Atau setiap pertemuan itu selesai diharapkan seperti ini ya, tergantung materinya dari setiap pertemuan. Kemudian strategi perkuliahan, jadi dibagi 3 ya, saya bagi 3 di sini. Yang pertama adalah penyampaian materi. Nanti jadi mungkin setiap minggunya kalian baca ini aja ya, materinya di dalam bentuk PDF atau PPT gitu ya. Mungkin saya nggak buat video di awal ya, karena kita nanti akan ya sama aja jatuhnya nanti saya juga akan ngajar seperti materi yang saya upload itu ya di setiap pertemuan sesuai dengan jadwal kuliah. Ya selain itu ya kita banyak diskusi gitu ya. Ya harapan saya ya nanti ya upload
file yang diupload itu materi, misalnya pertemuan kedua ya, nanti beberapa hari sebelum pertemuan kedua itu nanti diusahakan dibaca dulu gitu ya, nanti supaya lebih enak pada saat kuliahan, jadi bisa langsung apa ya, dimengerti, bisa diserap gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang bingung gitu ya, bisa langsung ditanyakan, bisa kita diskusi gitu ya. Kemudian kuis ya, ini mungkin 1 atau 2 kali selama 1 semester, tapi nanti dilihat kondisi ya. Kalau nggak ada hari libur itu ya kan makin berkurang nanti pertemuannya ya. Nanti disesuaikan aja untuk kuisnya. Kemudian selanjutnya adalah ujian teori terjadwal, itu adalah UTS dan UAS. Oke, pesertanya adalah 2 kelas ya saat ini, kelas A dan B. Kemudian standar penilaiannya adalah ya seperti biasa gitu ya. Kalau nilai A itu di atas 80, ada B+, itu ya seperti aturan dari UNRAM gitu ya. Kemudian materi dan aturan yang sama gitu ya. Materinya bisa berupa PDF atau PPT. Saya juga di Braja itu ada saya upload ya materi berupa video ya. Tapi saya ambil di YouTube yang kira-kira mengena dengan materi kita saat ini atau pertemuan yang lainnya gitu ya. Nanti bisa dilihat ya, sambil dilihat supaya lebih mengerti ya. Kemudian bebannya 3 SKS ya. Atau kalau dimenitkan ya 150 menit ya per pertemuan dalam 1 minggu. Jadi masih kontrak perkuliahannya masih yang dulu ya. Di sini disebut di ruang kelas, tapi kita lakukan pada semester ini masih daring ya. Kemudian yang akan kita pelajari dalam 1 semester ini, yang pertama adalah kontrak kuliah gitu ya. Kemudian pendahuluan ya. Pendahuluannya ya mengingat kembali lah gitu ya tentang media penyimpanan gitu ya. Nanti konsep basis data sistem berkas gitu ya, seperti apa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah konsep dasar berkas. Kemudian yang berikutnya adalah blocking dan buffering. Kemudian berikutnya adalah penyimpanan data, organisasi file gitu ya. Kemudian organisasi berkas primer. Jadi organisasi berkas di sistem berkas ini ada beberapa gitu ya. Nah, karena materinya setiap organisasi berkas itu banyak, jadi setiap pertemuan itu beda-beda organisasi berkas yang dibahas ya. Nah, ini ada organisasi berkas primer, ada berkas langsung gitu ya. Kemudian nanti ada masuk manajemen kolisi gitu ya. Kemudian baru UTS. Kemudian organisasi berkas sekuensial berindeks, file berindeks, kemudian pengurutan rekaman. Ini pengurutan rekamannya karena ada beberapa algoritma ya atau metode, jadi agak panjang, kita bagi 2. Teman yang paling bawah ini pengurutan rekaman ditambah dengan materi lain ya tentang organisasi file banyak kunci. Kemudian kuis dan tugas, dan terakhir UAS. Nah, kira-kira ini aja sih materi yang akan kita bahas dalam 1 semester ini. Selanjutnya bahan ajar ya, seperti sudah saya bilang tadi, berupa PDF, PPT, video juga ya. Video dari YouTube yang kira-kira mengena dengan materi yang kita pelajari ya. Kemudian alat evaluasi itu adalah kuis dan tugas, kemudian ujian ya.
Nah, untuk penilaiannya, porsi penilaiannya ini di sini ada 4 saya bagi, ada nilai kuis, ada keaktifan dan kehadiran, ya, sama-sama 10%. Kemudian ada nilai tugas 10%, nilai UTS dan UAS teori 70%, ya. Kemudian ketentuan mata kuliah. Nah, berlaku peraturan akademik Prodi Teknik Informatika Unram, ya. Kemudian tidak ada kuis, tugas, dan ujian perbaikan atau susulan. Ya, kecuali ada misalnya kalau sakit ya ada bukti surat sakit gitu ya. Pokoknya alasannya bisa diterima, mungkin bisa aja ada ujian susulan gitu ya. Kemudian kehadiran perkuliahan wajib 75% ya, aturan dari UNRAM. Dari misalnya kita belajar 14 pertemuan, ya setidaknya 11 pertemuan itu kalian harus hadir ya dalam kuliah online. Kemudian tidak ada perbaikan nilai ya. Kemudian yang selanjutnya adalah punishment. Ya intinya jadilah orang yang jujur gitu ya. Ya nyontek gitu ya. Jangan titip absen. Dan yang terakhir ini lupa absen, ya jangan sampai lupa absen ya. Absennya bisa dilihat di berajah ya, di bagian paling atas. Nanti bisa saya buka hadirnya ya, tombol hadirnya 45 menit. Nanti bisa, jangan sampai telat. Kemudian, nah ini aturan kalau masuk di ruang kelas ya, nggak boleh bawa handphone. Kemudian nggak boleh makan, minum gitu ya. Oke, mungkin itu aja kontrak perkuliahan. Kira-kira ada pertanyaan tentang kontrak perkuliahan? Pak izin nanya, Silakan. itu berkaitan dengan kuis, kan katanya sekitar 1-2 kali dilakuin kuisnya kan. Kalau berdasarkan materi perkuliahan itu kira-kira setelah materi perkuliahan apa ya Pak? Kalau yang tadi itu terakhir sih, yang ini di bagian Ya. terakhir, kuis Di dan bagian tugas. akhir gini. Nanti tugasnya dilihat. berarti satu kali. Lihat kondisinya ya, 1 atau 2 gitu. Saya tuliskan 1 atau 2. Nanti karena ini kan kontrak perkuliahan apa tatap muka offline gitu ya. Jadi untuk daringnya mungkin nanti disesuaikan gitu ya. Nanti saya lihat kondisinya. Karena kadang-kadang agak berubah juga, nanti bisa terjadi perubahan misalnya materinya terlalu sulit, ya mungkin bisa nanti jadi 2 pertemuan. Nah itu bisa aja berubah nanti pertemuannya gitu ya. Nanti saya lihat kondisi keadaan dari kalian gitu ya. Misalnya ada ya keadaannya lah itu ya, materi mungkin ada yang perlu diulang atau diperkuat lagi ya, mungkin bisa ini ya diulang. Tapi untuk sementara ya seperti ini ya, seperti biasa. Ya, mungkin untuk saat ini yang masih 1 ya. Tapi karena ada aturan prodi untuk daring ya, untuk daring seperti semester kemarin kan ada post test gitu ya. Ada post test. Nah, itu kan sejenis istilahnya kuis lah gitu ya. Nah, mungkin nanti saya akan ini menyesuaikan ya dengan aturan prodi ya, seperti itu. Jadi kuisnya bisa saja disisipkan ya di setiap materi gitu ya. Tapi kalau aturan prodi ya untuk banyak untuk banyaknya nggak tergantung dosen ya, itu aturannya. Tapi biasanya rata-rata tuh teman-teman itu 2 minggu sekali. Nah itu kuis, ada post testnya gitu ya, post testnya gitu.
Ya post test ini bisa berupa kuis, bisa berupa tugas. Nah itu ya tergantung nanti seperti apa materinya itu ya. Gimana, bisa diterima? Ya, baik. Makasih, Pak. Terima kasih. Nanti disesuaikan ya. Saya mengikuti aturan prodi karena untuk endaring ada post test ini belum masuk ruang post testnya, ruang lingkup post test. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Keluar dulu. Ini masuk di pertama ya. Jadi pendahuluan istilahnya. Oke. Nah, di sini apa ya? Data itu ya, data. Karena sistem berkas ini yang namanya berkas itu ya. Berkas itu berhubungan dengan data gitu ya. Nah, di mana data itu merupakan data aset ya, aset penting dari suatu organisasi atau apapun itu. Data itu sangat penting ya. Jadi baiknya itu dihindari data itu jangan sampai hilang, jangan sampai rusak gitu ya. Nah, bagaimana? Ya, bagaimana mengolahnya gitu ya supaya jangan mengatasinya itu yang akan kita pelajari. Kemudian di sini di sistem komputer kontemporer gitu ya, yang sudah kita ketahui gitu ya. Biasanya kan ada data gitu ya, ada perangkat lunak, ada perangkat keras gitu ya. Jadi perangkat keras ini biasanya umurnya nggak lama gitu ya. Perangkat lunak ya lebih lama dari perangkat keras ya. Dan data ini yang paling lama umurnya, kecuali kita sengaja menghapusnya gitu ya. Nah, itu data. Data itu akan tersimpan selama sampai kapanpun selama kita tidak hapus. Ya. Nah di sini fokusnya gitu ya. Berkas itu adalah bagaimana menyimpan data dengan volume yang sangat besar ya. Kalau kita membuat seperti kemarin, misal basis data, sistem basis data gitu ya, itu kan datanya nggak banyak gitu ya. Nah di sini kita bicara tentang data yang sangat banyak gitu ya, bisa sampai jutaan gitu ya, bisa sampai miliaran data gitu ya. Nah bagaimana mengolahnya gitu ya, supaya tidak hilang gitu ya. Nah, tapi di sini yang fokus yang biasanya menjadi kendala itu adalah bagaimana menampilkan data tersebut gitu ya pada saat kita ingin mencari data. Nah itu yang menjadi biasanya sampai saat ini menjadi permasalahan gitu ya. Salah satunya bisa dilihat dari waktu mendapatkan data tersebut ya. Nah, kalau lama kan ya kurang efektif gitu ya, kalau kita dapatkan datanya yang lama kurang efektif. Nah itu yang perlu kita ketahui nanti gimana tekniknya gitu ya. Kemudian nah di sini bahasan utama adalah berkas rekaman ya. Diasumsikan bahwa semua rekaman berada dalam sebuah berkas yang memiliki format dan ukuran yang sama ya. Jadi seperti kita buat tabel database gitu ya. Tabel database itu kan memiliki format yang dalam satu tabel ya.
nggak memiliki format ukuran panjang karakternya gitu ya, itu sama ya, sama. Kemudian di sini ditambahkan dengan jumlah rekaman yang sangat besar gitu ya, sehingga tidak semua dapat ditampung di dalam pengingat komputer ya. Jadi kita beranggapan di sini adalah datanya tuh sangat banyak ya, bisa ratusan juta gitu ya, puluhan juta gitu ya, seperti itu. Pokoknya sangat banyak lah. Kemudian kondisi tersebut memerlukan organisasi pengingat yang hierarkis. Nah, hierarkis di sini kan artinya bertingkat ya, gitu ya, dan multi level. Kalau biasanya gitu ya, biasanya itu misalnya contohnya di sini adalah B level gitu ya. Jadi ada B level, ada 2 level gitu ya. Level yang pertama adalah level pengingat utama gitu ya. Pengingat utama ini digunakan untuk mengolah informasi. Ya, biasanya kalau, nah kita bayangkan di komputer aja gitu ya. Jadi pengingat utama gitu ya, biasanya dilakukan oleh CPU gitu ya, atau RAM ya. RAM itu masuk di CPU lah kategorinya gitu. Kemudian level yang lainnya, yang kedua adalah level yang lebih rendah gitu ya. Misalnya di sini adalah terdapat disk, nah, gitu ya. Misalnya hard disk gitu ya, atau media penyimpanan lainnya gitu ya. Misalnya ada disket ya. Tapi zaman sekarang sudah nggak ada disket gitu ya. Sudah ya, mungkin ada, mungkin sudah jarang digunakan gitu ya istilah. Dimana fungsinya adalah untuk menyimpan rekaman ya, untuk menyimpan data ya. Di sini disk pada umumnya adalah peralatan yang sifatnya dapat diakses secara random. Nah, itu ya. Nanti kita akan pelajari organisasi file itu. Sudah dibahas tadi di kontrak perkuliahan, kan ada macam-macam ya organisasi file. Ya, random atau langsung lah istilahnya itu. Jadi maksudnya random itu dia menyimpan data tersebut di alamat ya, di alamat tertentu secara langsung. Nah, kalau kita pelajari apa ya, Alpro ya, mungkinnya di mata kuliah Alpro itu kan ada pointer ya, ada pointer ya. Nah, pointer itu kan berisi address alamat ya, alamat tempat penyimpanan yang ditujukan di hard disk ya, atau di disk. Nah, itu ya. Nah, itu pada saat menyimpan data itu langsung tertuju ke alamat tersebut. Nah, itu adalah random ya, langsung. Kemudian yang memungkinkan pembacaan kembali sejumlah rekaman dengan waktu pembacaan yang tidak bergantung pada posisi di mana rekaman tersebut disimpan. Ya, seperti saya bilang tadi, pada saat kita ingin menampilkan, nah istilah di sini adalah pembacaan datanya gitu ya. Jadi tidak bergantung pada posisi di mana rekaman tersebut disimpan. Nah, nanti kita lihat bagaimana sih proses penyimpanan data di disk itu gitu ya. Nah, yang kita pelajari di sistem berkas ini apa ya, sebenarnya nggak bisa kita lihat secara langsung gitu ya. Nah, yang kita pelajari adalah cara kerja dari misalnya disk gitu ya. Gimana sih prinsip kerjanya gitu ya, dalam menyimpan data-data gitu ya. Nah, data-data ini kan ya misalnya huruf A, B, C, D gitu ya. Kan nggak bisa, data yang disimpan di disk itu nggak berupa huruf A gitu ya. Tapi berupa biner gitu ya. Biner. Nah, itu bagaimana disimpan di dalam disk atau media penyimpan lainnya. Ya, jadi biner itu kan angkanya ada kan hanya 1 dan 0 saja ya. 1 dan 0 saja. Itu. Jadi huruf A disimpan, nah, diubah ke biner gitu ya. Pakai kode ASCII gitu ya. Nah, bisa cari kodenya di internet atau kode ASCII aja diketik. Jadi setiap huruf, setiap itu simbol gitu ya, itu memiliki kode yang berbeda-beda, kode biner yang berbeda-beda.
Kemudian kemampuan disk untuk dapat diakses secara random itu memungkinkan untuk disusunnya struktur serta cara memanipulasi informasi secara efektif dan efisien. Nah, itu ya. Jadi nanti dari pengaksesan yang random ini, nah, bagaimana kita memanipulasi informasi itu kita tampilkan supaya seperti tadi misalnya lebih cepat, nah, itu ya, ditampilkan. Nah, karena di sini kan dia sifatnya kan ada peralatan ini ya, ada mekaniknya. Nah, itu kan. Nah, mekanik ini yang membuat proses pencarian itu lama gitu ya. Dia harus mencari datanya gitu, seperti ini. Nah, kira-kira ada yang sudah pernah ini enggak lihat fisik dalamnya hard disk? Ada yang pernah lihat? Dari gambar di internet aja, Pak. Ya, nggak pernah bongkar ini ya. Ya, nggak pernah. Berani. Ya, sayang gitu ya. Hard disk. Nah, ya nanti kita lihat ya gimana. Jadi di dalam hard disk itu ada piringan-piringan itu ya, banyak piringan. Piringan-piringan magnetis ya istilahnya. Fungsinya ya untuk menyimpan data gitu ya. Nah, ya gambarannya ya misal seperti ini ya. CD-RW gitu ya, CD blank gitu ya. Nah, itu salah satu piringan. Tapi kalau di hard disk itu bisa berapa banyak piringan gitu ya. Ya tergantung pabrikannya sebenarnya. Untuk banyak piringannya itu fungsinya untuk ya seperti CD blank tadi untuk menyimpan data ya. Kemudian ya pada umumnya berkas dan rekaman itu tidak dapat dilihat oleh pengguna akhir net ya. Jadi, seperti saya bilang tadi, kalau belajar sistem berkas ini ya karena berhubungan dengan data ya, jadi nggak bisa kita lihat secara langsung gitu ya. Nah, tetapi rekaman dan berkas tersebut merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem basis data ya. Jadi mata kuliah sistem berkas ini ya berhubungan dengan sistem basis data ya. Di mana data-datanya ya seperti tadi dijelaskan kalau dia berfokus pada data yang sangat banyak ya. Di sini diasumsikan ya, bahwa berkas itu memiliki sifat dinamis ya. Kalian tahu sifat dinamis itu seperti apa? Dinamis, lawannya apa? Dinamis? Statis. Statis. Berubah-ubah berarti, Pak. Ya, berubah-ubah. Nah, seperti kita pelajari di basis data ya, berubah-ubah kan bisa kita update gitu ya. Bisa kita update, bisa kita hapus malah gitu ya. Bisa kita tambahkan. Nah, itu namanya berubah-ubah dinamis ya. Itu sifat berkas. Ya. Cuma yang menjadi fokus tadi yang paling signifikan ya terhadap berkas adalah pembacaan kembali data tersebut. Nah, itu ya. Dalam berkas tersebut. Nah, misalnya kita ingin mencari data mahasiswa A, ya, dari apa? Misalnya data mahasiswa Seunram kan berapa? 32.000 misalnya. Ingin mencari spesifik gitu ya, mahasiswa A yang IPK-nya 3 gitu ya. Itu proses pembacaan kembalinya itu gimana gitu ya, butuh waktu lama enggak gitu ya, seperti itu. Nah, teknik pencariannya seperti apa gitu ya. Nah, itu yang menjadi apa ya yang paling signifikan gitu ya. Tapi kalau untuk data Unram 32.000 ya nggak terlalu banyak lah gitu. Kalau sampai jutaan itu ya misalnya di apa ya. Misalnya server yang menangani jual beli online gitu ya. Nah, itu kan itu pasti jauh lebih banyak ya daripada data untuk sistem informasi akademik gitu ya. Karena
prosesnya itu kan tambah data, hapus data itu terjadi setiap saat itu, setiap harinya. Berbeda halnya dengan di sistem informasi akademik gitu ya. Itu kan data mahasiswa ya udah jarang di mau update, jarang juga, apalagi apa tambah data mungkin pada saat ini ya sekali setahun itu ya, pada saat ada mahasiswa baru gitu. Itu kan sangat jarang terjadi ya. Nah, yang lebih banyak datanya tuh misalnya penjualan online tadi ya. Itu sangat banyak datanya dan bagaimana kita membaca kembali itu data tersebut ya, data tertentu gitu ya, secara spesifik. Kemudian nah, kemudian di sini beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian gitu ya saat yang mengenai perekaman data gitu ya. Yang pertama adalah yang perlu kita lihat itu adalah waktu tanggap menjadi syarat utama untuk suatu sistem perangkat lunak gitu ya. Sini misalnya terdapat sejumlah sistem yang telah melakukan segala sesuatunya dengan benar, tetapi dengan kecepatan yang tidak sesuai harapan, gitu ya, sehingga kurang laku di pasaran. Nah, itu ya. Jadi kalau kita membuat aplikasi gitu ya, kita kan orang IT gitu ya, orang TI, ya mungkin ya karena belajar pemrograman ya pasti ada dari kalian mungkin yang nanti fokus membuat perangkat lunak gitu ya. Ya itu perlu diperhatikan juga waktu tanggap saat untuk menampilkan outputnya lama atau tidak gitu ya. Jadi sini bila masyarakat berpengetahuan ya, itu memerlukan informasi, mereka tidak mau menunggu terlalu lama ya. Informasi harus langsung tersedia. Ini ya, contoh sederhananya saja, misalnya kita mencari data di internet ya, di Google gitu ya. Misalnya kita mencari suatu data, ketik bla 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 gitu ya, bla bla bla, ketemu link websitenya ya. Nah, dalam satu halaman Google itu kita klik salah satu, ternyata loadingnya lama gitu ya, loadingnya lama. Nah itu hal yang wajar ya kalau kita malas menunggunya gitu ya. Pasti kita close duluan. Nah itu ya, itu waktu tanggap juga. Misalnya contoh yang lain, misalnya kalau kalian membuat aplikasi, misalnya aplikasi tentang apa ya, ya pengolahan data lah gitu ya, menampilkan data atau menggunakan apa ya, prediksi misalnya itu ya. Kita memprediksi aplikasi untuk memprediksi cuaca misalnya, cuaca. Kita menggunakan algoritma JST itu ya, jaringan saraf tiruan. Nah itu ya. Nah biasanya pada saat kita melakukan, ada istilahnya training gitu ya, saat kita melakukan training gitu ya, nah itu kan butuh waktu yang lama gitu ya, butuh waktu yang lama. Nah itu berpengaruh juga nanti di waktu tanggap. Itu yang perlu diperhatikan gitu ya. Nah karena waktunya lama ya otomatis kan output dari aplikasi itu kan lama juga keluarnya. Seperti itu yang menyebabkan yang menjadi kurang efektif ya. Jadi orang atau masyarakat tidak suka gitu ya, bukan tidak suka, malas menunggu gitu ya, malas menunggu. Ya perlu menjadi acuan itu ya waktu tanggap ya, berhubungan dengan perekaman data. Kemudian yang lain tentang perekaman data adalah seringkali kinerja sebuah sistem itu ditentukan oleh performa saat aplikasi dioperasikan secara real time gitu ya. Jadi seketika gitu ya. Misalnya kita seorang orang atau kita ingin mencari data, kita klik tombol OK misalnya, ya mau kita itu ya langsung keluar hasilnya gitu ya.
Nah, maunya seperti itu. Kalau ketemu hal yang berbeda, ya, lama keluar apa yang kita inginkan, ya itu juga menjadi hal yang tidak bagus ya. Nah, itu perlu dipikirkan juga. Yang untuk real time ini ya mungkin ya yang online gitu ya, secara online gitu. Itu yang seketika. Misalnya apa SMS. Nanti kalian buat aplikasi gitu ya. Misalnya pakai SMS gateway gitu ya. Nah, itu kan SMS gateway itu kan pakai apa ya, pihak ketiga lah gitu istilahnya. Bantuan dari pihak ketiga. Nah, kadang-kadang SMS-nya datang 5 menit. Kita kirim sekarang, nyampainya 5 menit setelahnya gitu ya, berikutnya. Nah, itu kan apakah wajar atau enggak ya, seperti itu perlu dipikirkan juga. Karena kalau lewat HP kan misalnya kita kirim SMS, saat ini kan langsung nyampe ke tujuan, itu real time, seketika. Nah, itu maunya seperti itu, real time. Ya. Nah, itu perlu diperhatikan juga. Jadi ya ini karena lama itu ya, karena proses datanya, perekaman datanya kurang bagus gitu ya. Misal dari struktur datanya, ya struktur berkasnya, itu ya, struktur database-nya itu bisa saja seperti itu, atau datanya sangat banyak gitu ya, proses mencari dulu sampai ketemu kan baru dikirim. Nah, itu kan butuh waktu juga seperti itu. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kendala umum dalam mengembangkan sistem perangkat lunak adalah waktu yang harus ditepati gitu ya. Nah, yaitu kapan sistem harus selesai dibangun dan siap untuk dioperasikan. Ya. Jadi jangan sampai kita membuat aplikasi atau perangkat lunak itu sudah kadaluarsa gitu ya. Kita mulai sekarang kita buat karena banyak kendala, itu jadinya setahun berikutnya gitu ya. Ternyata dalam setahun itu sudah ada aplikasi yang sama yang seperti yang kita dibuat oleh orang lain. Nah, gitu ya. Dan sudah banyak yang menggunakannya aplikasi tersebut. Nah, sedangkan kita belum jadi gitu ya. Nah, itu ya kadaluarsa istilahnya. Nah, jadi ya kita harus cepat juga, bergerak cepat ya. Kemudian sistem perangkat lunak pada umumnya itu memiliki batasan pengingat. Nah, ini berhubungan dengan memori gitu ya, atau media penyimpanan. Bila sistem aplikasi yang dibangun tidak dapat ditampung oleh pengingat sistem, maka sistem aplikasi akan mengalami kegagalan. Ya, misalnya kita melakukan training gitu ya. Training itu kan mengolah data ya, data. Nah, biasanya kalau untuk training itu butuh perangkat hardware yang bagus ya, yang mumpuni gitu ya. Untuk sekarang kan yang kayak grafis gitu ya. Itu kalau bisa pakai GPU gitu ya, GPU supaya lebih cepat ya. Nah, kalau nggak pakai GPU kadang-kadang ya lama gitu ya. Itu jauh perbandingan waktunya gitu ya. Itu perlu diingat juga itu ya. Jadi keterbatasan pengingat itu ya, atau memori. Misalnya bisa dari harddisknya, bisa dari RAM-nya gitu ya. Nah, pada saat misalnya contohnya tadi ya training gitu ya. Pada saat training itu kan data itu kan berkali-kali kan looping gitu ya. Misalnya looping data, setiap looping itu ada data-data yang disimpan gitu ya, banyak data. Nah, misalnya loopingnya sampai ribuan, puluhan ribu, itu kan berapa banyak data yang tersimpan. Nah, itu ya. Nah, yang disimpan itu kan kalau nggak disimpan di harddisk ya di RAM ya. Di RAM ini kan kapasitasnya terbatas ya. Nah, RAM itu terbatas ya, kalau sudah penuh gitu ya. Nah, ya aplikasi yang looping atau trainingnya ya akan mandek gitu ya. Akan menjadi ya nggak selesai gitu ya. Malah diem, stuck di tempat aja gitu ya. Itu yang menjadi kendala. Itu perlu dipikirkan ya.
apalagi kita berhubungan dengan data yang banyak, ya. Nah, nanti untuk proses analisisnya gitu ya, untuk data yang banyak nanti bisa dipelajari di big data gitu ya. Data. Kemudian pemanfaatan usability gitu ya, merupakan suatu keharusan gitu ya. Jadi kalau kita buat suatu perangkat lunak gitu ya. Nah, jangan pakai landasan mudah diimplementasikan ya. Nah, tapi kita harus pakai landasan mudah digunakan. Ya, kalau mudah diimplementasikan kan di sisi programmer ya, sisi developernya, pengembang aplikasi tersebut. Saya mau buat, yang penting mudah dibuat, nah gitu ya, mudah diimplementasikan. Tapi tidak mudah digunakan, gitu ya. Nah, itu harus dibalik gitu ya. Kita harus buat mudah digunakan. Orang biasa kan mana mau tahu gitu ya. Nah, pokoknya kalau bisa sekali klik langsung keluar hasil gitu ya. Nah, untuk satu klik supaya keluar hasil itu kan implementasinya kita kan perlu lebih apa ya, lebih kompleks lagi membuat misalnya codingannya gitu ya, seperti itu. Ya, jadi landasan ini perlu diperhatikan juga ya. Jadi mudah digunakan ya, jangan mudah diimplementasikan ya sebagai landasan. Kemudian sering terjadi sistem yang sifatnya komersial itu tidak dipasarkan oleh pengembangnya karena sistem tersebut tidak cukup cepat ya, jadi lambat. Jadi kemudian tidak cukup ramping. Nah, ini memorinya memakan banyak memori gitu ya. Misalnya kita ya contoh aja ada aplikasi di Android gitu ya. Jadi sangat berat aplikasi tersebut. Nah, itu ya sangat berat, berarti kan aplikasinya besar gitu ya. Nah, kalau hardware-nya tidak kuat gitu ya, nah itu kan nggak bagus juga gitu ya. Menjadi lambat gitu ya, menjadi lambat. Kemudian tidak memiliki kemampuan yang cukup baik. Nah, itu ya, jadi hasilnya nggak baik, sudah lama gitu ya. Kemudian hasilnya kurang bagus, gitu ya. Nah, orang nggak peduli prosesnya, pokoknya hasilnya gimana gitu ya, bagus dan cepat. Nah, itu ya, salah satu penyebab yang diperkirakan itu memberikan kontribusi terhadap kegagalan tersebut adalah ketidakmampuan pengembang dalam memahami struktur data dan struktur berkas. Ya, mungkin dipelajari lagi struktur datanya kan sudah dipelajari ya, struktur data, misalnya ya seperti ada link list gitu ya, itu kan ada struktur data. Nah, itu proses di dalamnya seperti apa, proses link list itu. Kemudian itu ya, jadi perlu pemahaman untuk struktur data dan struktur berkas supaya tingkat kegagalan itu bisa kita reduksi, bisa kita kurangkan ya. Kemudian di sini pemahaman tersebut gitu ya akan mengarahkan pengembang pada pengambilan kebijakan dalam memilih struktur data dan struktur berkas yang benar. Kemudian dengan modal yang kuat, ya, jadi modal yang kuat ini jadi ya untuk sisi keuangannya gitu besar gitu ya. Mungkin enak-enak aja gitu ya. Dengan modal yang kuat dalam bentuk struktur data yang sesuai, maka pengembang dimungkinkan untuk itu membuat aplikasi itu dengan baik gitu ya. Karena jika tidak maka kegagalannya akan dihadapi. Kemudian yang berikutnya, aplikasi dikembangkan dengan cepat, jadi prosesnya cepat gitu ya. Nah, jadi kalau bisa satu kali klik langsung keluar hasilnya gitu ya. Kemudian ukuran byte-nya juga nggak terlalu besar gitu ya, jadi kecil ya. Jadi itu mempengaruhi. Nah, ukuran byte ini bisa dipengaruhi oleh panjangnya sintaks programnya gitu ya. Nah, kalau bisa misalnya kalian buat suatu kasus gitu ya, 10 baris dengan 10 baris bahasa codingan gitu ya. Nah, kalau bisa dibuat 3 baris ya lebih bagus gitu ya. Nah, itu akan mempengaruhi dari
ukuran byte, gitu ya, ukuran byte, gitu. Ya selain datanya ya, itu aplikasinya. Selain datanya itu bisa dikurangi dari codingan tersebut, sehingga proses kerjanya kan karena hanya 3 baris codingan itu akan lebih cepat ya daripada yang 10 baris codingan. Ya, jadi kalau kita biarkan itu nanti memori itu akan membengkak, gitu ya. Akan semakin lama ya semakin habis memori yang kita gunakan. Nah, kemudian masuk sekarang algoritma. Sudah kita pelajari nih di Alpro ya, algoritma dan algoritma dan penguraman, gitu ya. Nah, kira-kira ada yang bisa kasih penjelasan apa sih algoritma itu? Nah, kita mengulang aja penamaan algoritma. Kira-kira ada yang bisa kasih penjelasan? Saya Pak, Akan algoritma itu kayak seperti prosedur untuk melakukan sesuatu gitu Pak, kayak jalan untuk menyelesaikan suatu masalah gitu sih Pak. Kurang lebihnya menurut saya algoritma. Oke. Kalau yang lain gimana? Pendapat yang lain? Mungkin kayak urutan atau langkah dari sebuah proses yang sistematis untuk memecahkan sebuah masalah gitu, Pak. Bisa. Yang lain gimana? Ada pendapat yang lain? Atau sama juga? Oke ya, kira-kira betul ya, betul yang sudah dibilang kawan-kawannya tadi. Jadi ya berupa aturan, gitu ya, aturan atau urutan, ya aturan yang berurut gitu ya, aturan yang berurut. Nah, yang intinya ya hingga mendapatkan suatu output yang sesuai dengan yang kita inginkan. Outputnya ini ya bisa kita sebut dengan solusi gitu ya, solusi. Nah, jadi algoritma ini ya nggak hanya kalau di TI kan ada juga ya algoritma, ya nggak hanya algoritma berupa metode gitu ya, metode, tapi bisa juga dalam keseharian ya. Algoritma ini sebenarnya di kehidupan kita ini ya algoritma semua gitu ya. Misalnya kita ingin misalnya kayak sekarang ini kuliah online gitu ya. Nah, langkah awal yang perlu dilakukan apa gitu ya. Misalnya buka laptop, buka HP gitu ya. Kemudian login ke Zoom gitu ya. Seperti itu udah. Nah, sampai bisa mengikuti kuliah. Nah, itu salah satu algoritma gitu ya. Kalau di metode kan sudah dipelajari ya. Kecerdasan buatan sudah belajar belum ya? Belum, Pak. Belum. Itu banyak algoritma gitu ya. Nah, itu berisi aturan-aturan gitu ya. Aturan-aturan yang nanti outputnya pengennya seperti apa gitu ya, seperti itu. Nah, itu nanti itu yang metode yang untuk yang dunia IT gitu ya. Tapi intinya algoritma juga bisa masuk ke kehidupan sehari-hari ya. Oke, itu ya. Kemudian, nah di sini kalau contohnya di sini ya lampu lalu lintas gitu ya. Nah, kan ada lampu merah berarti stop gitu ya. Lampu hijau boleh jalan, lampu kuning harus hati-hati, itu adalah aturan gitu ya. Nah, itu masuk ke dalam algoritma. Nah, itu bisa kalau kita implementasikan ke codingan gitu ya, kan bisa pakai sintaks if ya, kondisi-kondisi. Nah, if hijau dia ngapain gitu ya, if merah dia ngapain. Nah, kan if then ya seperti itu ya. Nah, itu adalah algoritma. Kemudian nah, algoritma ini bisa kita tulis dalam bentuk narasi atau kalimat sederhana atau pseudocode gitu ya. Nah, kalimat sederhana ini ya
seperti apa ya, resep masakan kalau gini ya. Jadi urutannya kita harus ngapain gitu ya. Membuat apa ya, membuat kue bolu seperti apa gitu ya. Misalnya campurkan telur atau apapun gitu ya. Telur, gula gitu. Seperti itu kan urutannya. Nah, itu adalah algoritma. Nah, itu kalimat atau narasi itu ya bebas tuh ya, nggak ada batasan berapa panjangnya. Yang penting ya berupa kalimat atau narasi itu ya, bisa itu disebut algoritma. Atau pseudocode juga gitu ya, bentuk pseudocode ini lebih ringkas daripada narasi gitu ya. Kalau di dalam codingan itu, kalau kita mau buat pseudocode-nya bisa pakai if gitu ya. If apa, dia akan memproses apa gitu ya. Kemudian kalau kondisinya nggak memenuhi, pakai else gitu ya. Seperti itu semua masuk ke dalam pseudocode. Itu ya. Jadi itu penting juga diketahui ya. Jadi algoritma, jadi prosesnya seperti apa. Jadi nah dalam menyelesaikan masalah, misalnya kan kita kan orang TI gitu ya, buat bahasa codingan gitu ya. Ya mungkin nanti bisa belajar gitu ya, bagaimana seperti saya bilang tadi, meringkas sintaks yang banyak menjadi berapa baris gitu ya. Nah, itu nanti bisa sambil belajar gitu ya. Bisa dimanfaatkan apa ya, ya sintaks-sintaks yang disediakan oleh suatu bahasa pemrograman gitu ya. Jadi kalau kita tulis dengan sintaks yang biasa, yang hanya pakai if else gitu ya, mungkin dari suatu bahasa pemrograman itu disediakan suatu apa ya, suatu keyword gitu ya, keyword yang bisa cukup ketik keyword ini, oh ternyata dia tidak prosesnya sama seperti if else ya. Itu nanti bisa dipelajari gitu ya. Kemudian ini contoh yang anunya algoritma ya, bentuk algoritma. Kemudian matriks. Nah, matriks ini adalah alat ukur ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kalau kita nggak bagus dalam organisasi data gitu ya, dan mengolah berkas, itu bisa menjadi tidak efektif dan efisien ya. Nah, untuk mengetahui apakah dia efektif atau efisien, itu kita perlu alat ukur gitu ya. Nah, ukurnya yang pertama adalah kita bisa lihat dari kesederhanaannya ya. Di sini jika ada beberapa alternatif, maka pilih alternatif yang paling sederhana. Nah, di sini maksudnya seperti tadi, kalau kita orang biasa gitu ya. Orang biasa kalau ingin apa, menggunakan aplikasi ya, maunya kan nggak banyak klik gitu ya. Maunya nggak banyak klik, klik sekali ya udah langsung keluar hasil. Nah itu ya, itu kan sederhana menurut orang, tapi seorang programmer ya sulit gitu ya. Nah, bagaimana membuat sederhana gitu ya untuk masyarakat ya, masyarakat atau pengguna umum gitu ya. Nah itu perlu dipikirkan, karena kita fokus bukan ke kita gitu ya, tapi ke orang yang menggunakan. Kemudian keandalan ya. Nah, di sini kita perlu memilih struktur berkas. Untuk setiap sistem itu harus pula memikirkan apakah sistem tersebut akan tetap berfungsi dalam segala kondisi. Nah, itu ya. Jadi andal. Kemudian dapat diprogram. Nah, kemudian di sini dapatkah dibangun program untuk mengolah algoritma dalam waktu yang disediakan ya. Nah, ya. Misalnya, nah kadang-kadang ya, misalnya membuat tugas akhir gitu ya, seorang dosen pembimbing, oh kamu harus pakai metode A gitu ya. Nah, kita kan nggak mengerti gitu ya, misalnya kalian tidak mengerti metode A itu seperti apa sih, cara kerjanya kan perlu waktu belajar lagi gitu ya. Nah itu perlu dipikirkan gitu ya, dapat diprogram atau enggak sih gitu ya. Itu perlu dipikirkan. Kalau tidak atau sulit gitu ya, bisa diprogram tapi sulit,
mungkin bisa cari alternatif yang lain, gitu ya. Alternatif yang lain. Itu contoh ya, contoh. Ya. Kemudian dapat dipelihara, gitu ya. Jadi maintenance-nya. Jadi sekali teknik yang dipilih tersebut di program atau kita buat metode tersebut dalam bentuk program, gitu ya, atau aplikasi itu suatu metode kita implementasikan ke dalam program, ya. Jadi dapatkah program tersebut dimodifikasi atau diperbaharui dengan mudah? Itu perlu dipikirkan, ya. Tapi untuk sementara ini kan untuk modifikasi, tambah data, hapus data kan udah biasa gitu ya. Seperti tadi yang di awal yang bikin rumit itu adalah memanggil datanya gitu ya. Untuk data yang banyak itu seperti apa. Kemudian kebutuhan penyimpanan, ya, media penyimpanannya perlu dipikirkan juga. Ya, seperti tadi saya sebutkan RAM itu jangan sampai kurang, ya. Jadi tergantung apa ya, kasus yang kalian kerjakan, ya. Jadi kebutuhannya seperti apa itu perlu dipikirkan. Misalnya kalau training data, ya gunakanlah hardware yang, gitu ya. Jangan yang misalnya pakai laptop Intel Atom, ya mungkin trainingnya bisa sehari 2 hari itu ya, laptopnya hidup terus, gitu, seperti itu. Itu perlu dipikirkan, gitu ya. Nah, jadi penyimpanan datanya, gitu ya. Kemudian kompleksitas komputasi atau kompleksitas waktunya, nah, gitu ya, perlu dipikirkan juga. Di sini waktu proses suatu algoritma merupakan syarat yang sangat utama, ya. Jadi kalau ada algoritma bagus, tapi waktu prosesnya lama gitu ya. Nah, kira-kira, nah setiap orang bisa punya persepsi yang berbeda-beda ya. Algoritmanya bagus, tapi waktunya lama. Misalnya butuh training apa 2 hari, 3 hari. Nah, orang A, oh itu biasa, saya akan nunggu gitu ya. Orang B, ya itu nggak biasa, saya nggak bakalan nunggu, saya pengen hasil yang cepat. Nah itu ya, itu tergantung orang, beda-beda persepsi, gitu ya. Oke. Tapi secara umum gitu ya, kita selalu ya manusiawi gitu ya, kita selalu pengen cepat ya, selalu pengen cepat. Waktu proses algoritmanya cepat. Oke gitu ya. Di sini intinya adalah jumlah data yang besar, ya. Intinya kita fokus ke jumlah data yang besar, ya. Kalau untuk data 10.000, ribuan, nah itu paling apa ya, waktu beda waktunya itu ya milidetik gitu ya, malah di bawah milidetik lagi gitu ya, nggak terasa gitu ya, perbedaan waktunya kalau datanya sangat kecil. Kalau datanya besar ini butuh waktu lama ya untuk menganalisa gitu ya. Misalnya nanti big data gitu ya, datanya data tentang penjualan suatu perusahaan selama 5 tahun gitu ya, 5 tahun sebelumnya itu kita analisa, tolong dianalisa gitu ya. Nah, itu butuh waktu berapa lama gitu ya dalam menganalisa data tersebut. Nah, hasil analisa itu kan kalau suatu perusahaan itu bisa menjadi sebagai dasar untuk mengambil keputusan untuk langkah selanjutnya di tahun berikutnya, gitu ya. Nah, itu pentingnya itu, makanya hasil pengolahan data itu harus tepat gitu ya. Nah, itu karena kalau suatu perusahaan kan dia bergantung seperti itu ya, untuk strategi ke depannya seperti apa tergantung dari analisa data sebelumnya. Nah, itu. Kemudian media penyimpanan. Nah, ini kita ulang lagi. Ini pertimbangan yang sangat penting yang berkaitan dengan perancangan suatu sistem informasi ataupun pembelian sistem komputer adalah cara bagaimana data dan berkas diakses. Ya. Di sini pita magnetis hanya dapat digunakan secara sekuensial. Nah, sedangkan kalau yang disk magnetis itu bisa selain sekuensial, bisa juga random atau langsung gitu ya. Random atau langsung. Randomnya acak, ya sama, mirip, ya sama seperti langsung gitu ya.
Kira-kira ada yang bisa kasih contoh nggak pita magnetis itu seperti apa? Ada yang pernah lihat atau gimana? Pita magnetis, ada yang tahu? Mana ada yang tahu pita magnetis? Yang di anu tuh, saya pernah lihat itu Gimana? yang di misalnya mau apa sih namanya yang di radio itu? Oh, anak zaman now sekarang nggak tahu. Apa namanya itu? Tape, ya. Oh ya, tip. Tape. Oke. Ya itu kan ya, kita magnetis. Kaset ya, kaset. Nah, kaset. Ya kasetnya itu. Ya, alatnya untuk memutar kaset ya pakai tape ya, tape. Ya itu contoh ya pita magnetis. Nah, ya memang ya kalian kan ya istilahnya masih muda gitu ya. Perkembangan teknologi ini kan cukup cepat ya perubahannya. Kayak tape ini sudah mulai istilahnya tergusur lah, sudah lama, sudah tidak pernah lagi digunakan itu ya, orang sekarang menggunakan lebih banyak menggunakan CD gitu ya, CD. Kira-kira alasannya kenapa itu menurut kalian pita magnetis itu kok sudah semakin jarang digunakan? Mudah rusak. Mudah rusak. Kemudian yang lain? Anu Pak, teknologi sekarang jauh lebih mudah, tinggal download, nggak perlu pakai gitu-gitu kan ribet dibawa-bawa juga gitu. Ya, itu sudah digital ya, digital. Ya. Oke, selain itu? Kalau kapasitasnya gimana? Ada yang tahu nggak? Pita magnetis kapasitas. Ada yang masih punya kaset, ada yang masih punya kaset. Kira-kira ini apa? Misalnya kaset lagu lah gitu ya. Kira-kira berapa lagu yang bisa disimpan dalam satu kaset? Enggak pernah perhatiin. Sedikit pokoknya Pak. Sekitar 20 mungkin Pak. Kayaknya banyakan 20. Itu sekitar 5 sampai ya 10 mungkin 10 ya. kurang kayaknya. Oh ya. ya. Bayangkan sekarang tuh ya, dengan CD itu sangat jauh ya, sangat jauh untuk kapasitasnya. CD biasa aja, CD apa? CDR ya, CD blank tuh. Ukurannya kan 470 mega ya. Itu kan bisa memuat berapa banyak lagu gitu ya, berapa banyak file seperti itu, berpuluh-puluh. Nah, itu kalau kita bandingkan dengan pita magnetis ya dalam satu CD gitu ya butuh berpuluh pita magnetis, pita kaset. Nah, itu menjadi sudah makin jarang ya. Itu menjadi salah satu penyebabnya. Beberapa penyebabnya sudah kalian sebutkan tadi ya. Ya cepat rusak gitu ya. Ya apa istilahnya kelukut gitu ya Kak. Apa pitanya kayak tali terlukut ya, kelukutnya. Oke. Kemudian di sini kira-kira ada yang tahu nggak maksud sekuensial itu seperti apa? Kok pita magnetis itu hanya bisa digunakan secara sekuensial, gitu ya. Mana dalam menyimpan datanya kan ini kan media penyimpanan ya. Kira-kira gimana maksudnya sekuensial? Ada yang bisa kasih tanggapan sekuensial? Dia baca datanya itu satu arah gitu Pak. Ya, satu arah. Sekuensial artinya apa? Ada yang tahu? Sekuensial.
Sekuensial adalah berurut ya, berurut. Nah, sekuensial itu berurut. Jadi proses penyimpanan datanya tuh berurut gitu ya. Nah, misalnya kita rekam lagu gitu ya. Lagu 1 dulu selesai ya, nah, baru lanjut lagu 2 gitu ya. Kemudian lanjut lagu 3 gitu ya. Itu proses penyimpanan pita magnetis. Nah, kalau menggunakan disk ya, dia kan sifatnya bisa random, bisa langsung gitu ya. Jadi dalam satu waktu yang sama gitu ya, dia bisa menyimpan beberapa lagu ya, contohnya lagu. Bisa menyimpan beberapa lagu di tempat yang berbeda-beda gitu ya. Itu kan menjadi kan kalau kita copy paste suatu file kan ada yang cepat gitu kan. Nah, itu kan kecepatan itu ya yang mempengaruhi juga. Simpannya random langsung. Jadi dalam sekali waktu itu bisa dia menyimpan beberapa lagu dalam waktu yang bersamaan ya. Itu ya. Kalau yang sekuensial dia harus menunggu lagu 1 dulu selesai disimpan, kemudian lagu 2 selesai disimpan, baru lanjut simpan lagu 3, lanjut lagi setelah lagu 3 selesai disimpan lanjut lagu 4. Nah, itu kan akan membuat waktu proses penyimpanannya lama, ya, perekaman datanya lama. Nah, itu ya bedanya ya. Kemudian nah sekarang yang pita magnetis sudah mulai jarang ya. Kemudian berikutnya untuk yang teknologi penyimpanan tadi itu ya, itu bisa kita bagi menjadi 2 tipe itu ya. Yang pertama adalah penyimpanan primer dan yang kedua adalah penyimpanan pendukung itu ya. Jadi penyimpanan primer ini berhubungan dengan dengan RAM gitu ya, atau memori utama dari CPU gitu ya, RAM. Kalau yang pendukung ini adalah disk ya, bisa berupa hard disk, bisa ya flash disk gitu ya. Nah, itu pokoknya media selain di luar CPU gitu ya. Nah, itu adalah media pendukung, penyimpanan pendukung ya, atau secondary storage. Ya, jadi media penyimpanan ini memerlukan perhatian karena mempengaruhi pengambilan keputusan tentang bagaimana sebaiknya menentukan struktur dan memproses informasi ya. Atau dengan kata lain mempengaruhi bagaimana informasi ditangani oleh sistem perangkat lunak. Ya, jadi perlu dipikirkan. Di sini data yang disimpan ya, itu bisa dalam bentuk teks, ya, bisa dalam bentuk citra, bisa dalam bentuk audio, bisa dalam bentuk video ya. Itu bisa disimpan dalam media penyimpanan primer atau penyimpanan sekunder ya. Nah, seperti saya bilang tadi, untuk yang 4 bentuk ini itu sebelum tersimpan di media penyimpanan itu harus diubah dulu ya ke bentuk biner ya, bentuk 10 ya. Nah, ya, mau teks, mau citra, mau audio, mau video itu harus diubah dulu oleh sistem operasi ya, sistem operasi komputernya, entah Windows atau Linux gitu ya. Itu dia akan merubah ke bentuk biner ya, biner. Kemudian ada beberapa faktor yang berkaitan dengan keberadaan tipe-tipe media penyimpanan ya. Tidak semua informasi dapat ditampung dalam penyimpanan primer berkecepatan tinggi. Ya, walaupun pada saat ini penyimpanan primer memiliki kapasitas yang semakin bertambah dan dengan harga yang semakin murah, ya. Nah, itu ya. Jadi kecepatan penyimpanan primer itu kecepatannya sangat tinggi, ya. Nah, berbeda dengan hard disk ya, atau disk gitu ya, disk. Di sini kemudian selanjutnya faktor berikutnya adalah keterbatasan secara fisik dan ekonomis. Nah, ya.
Jadi secara fisik besarnya kapasitas penyimpanan primer itu ditentukan oleh skema pengalamatan oleh sistem komputer, ya. Dan secara ekonomis, walaupun harganya semakin murah, namun masih belum menyamai penyimpanan sekunder, ya. Nah, kalau kita bayangkan di pasaran, ya. Nah, kalau kita orang TI kan pasti tahu lah tentang RAM, tentang hard disk, ya. Nah, meskipun nggak pernah bongkar gitu ya. Nah, kira-kira udah tahu ya? Ada yang sudah tahu ya RAM? Jangan-jangan belum tahu nih RAM. Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Ya, RAM. Oke, RAM. Ya itu ya. Jadi fisiknya kan apa ya, kapasitas dari RAM itu kan nggak besar ya. Nah, untuk saat ini berapa ya maksimal RAM? 8 GB ya. 8 GB ya, satu keping gitu ya. Ada 16. Ya 16 ya. Atau digabung 2, 18. Udah 16. Ada yang 16. Ada 16. Itu kan 16 GB ya. Itu kan kalau kita bandingkan dengan hard disk ya, sekarang kan sudah tera ya satuannya, sangat jauh perbandingannya. Nah itu, jadi untuk menyimpan data itu bisa ya tergantung kebutuhan gitu ya. RAM ini kan sifatnya dia nggak bisa menyimpan data secara permanen ya. Iya nggak? RAM ini. Tidak, Pak. Iya, benar. Benar. Penyimpanan sementara. Untuk sementara. Multitasking aja, Pak. Iya, kalau dia apa? Dia kan butuh listrik ya, butuh listrik. Jadi kalau misalnya kayak laptop dimatikan, ya dia akan reset kosong kembali ya RAM-nya. Itu berbeda halnya dengan hard disk. Ya, meskipun mati gitu ya, laptopnya ya tetap akan tersimpan. Itu ya, itu perbedaannya. Kemudian penyimpanan primer tadi, ya, kecepatannya sangat tinggi ya, RAM. Jadi bahan-bahannya kalau pernah lihat itu kan terdiri dari chip-chip gitu ya, ada IC gitu ya. Nah itu di dalamnya itu ya sebenarnya rangkaian elektronis yang bentuknya kecil-kecil gitu ya. Ada resistor, ada kapasitor di dalamnya. Kan IC itu kan seperti itu ya, rangkaian yang gerbang-gerbang logika di dalam IC itu. Nah, kecepatannya adalah 5 kali 10 pangkat min 7 detik ya. Nah, itu sangat cepat ya. Ya, hampir mendekati kecepatan cahaya gitu ya. Kecepatan cahaya. Kemudian, nah ini sini teknologi apa pakai kapasitor gitu ya. Nah, kapasitor ini kan sifatnya dia menyimpan muatan listrik ya, bisa menyimpan muatan data gitu ya. Kan itu di dalamnya ya. Sekarang kan karena apa teknologi kapasitor yang dulunya besar gitu ya, yang kalau pernah belajar elektronik gitu ya, bentuknya kayak tabung ada 2 kaki gitu ya. Nah, itu kan ukurannya besar. Sekarang udah sangat kecil gitu ya, sangat kecil. Plus jauh berkali-kali lipat kecilnya dibandingkan dengan yang dulu. Gitu ya. Tapi di sini adalah penyimpanan primer ini, gitu ya. Ya seperti tadi dibilang gitu ya, kapasitasnya kecil gitu ya. Tapi harganya mahal gitu ya. Harga. Namun memiliki keistimewaan ya, yaitu sembarang alamat dapat diakses dari sembarang alamat lainnya dalam waktu yang konstan ya. Jadi cepat gitu ya. Jadi pengalamatan di dalam RAM itu, nah kalau di seperti penggeraman itu adalah apa ya, array gitu ya, array. Nah dia kan ada setiap array itu kan laci ya, laci 1, laci 0, laci 1, laci 2 gitu ya. Itu kan punya address alamat ya, alamat yang berbeda-beda gitu ya. Nah itu bisa langsung dimasukkan, disimpan datanya gitu ya pada saat penggunaan penyimpanan primer ini ya oleh sistem operasi, itu disimpan langsung ke alamat. Nah, tanpa ada proses yang lainnya seperti di disk ya.
Kalau di disk itu kan ada mekaniknya, penggeraknya tuh harus bergerak, kan butuh waktu lagi gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan perbedaannya jauh untuk kecepatannya ya, antara media penyimpanan primer dengan sekunder. Nah, ini yang penyimpanan sekunder itu ya. Penyimpanan sekunder. Jadi tadi ya sudah dijelaskan ya tadi ya. Untuk yang kalimat terakhir ini, kalau dia meskipun nggak ada listrik ya tetap dia masih menyimpan ya. Kalau yang RAM ya, penyimpanan primer, kalau listriknya mati ya udah reset ya. Reset datanya kosong lagi, bersih lagi gitu ya. Di sini penyimpanan sekunder itu kita bagi menjadi tiga gitu ya. Ini berdasarkan harga, kapasitas penyimpanan, dan waktu aksesnya gitu ya. Yang pertama adalah DRAM, ada disk dengan kepala baca atau tulis yang tetap, fixed head disk, disk dengan kepala baca tulis yang dapat bergerak, ya, movable head, ya. Kemudian disk laser optik, ya, itu seperti ini. Kemudian kalau berdasarkan bahan, ya, kita bisa bagi menjadi bahan dari magnetik, bahannya dari optik, gitu ya. Optik ini pakai laser, gitu ya, ada cahaya, gitu ya. Kemudian ada gabungan dari magnetik dan optik. Atau penemuan terakhir, penemuan baru. Di sini kita bisa lihat ini, penyimpanan sekunder itu di magnetik itu ada yang kepala bacanya. Jadi istilahnya fixed head ya. Jadi di dalam, kalau pernah lihat itu ya, dalaman hard disk ya, itu ada kepala baca ya. Kepala baca yang sifatnya tetap, ada fix, ada yang bisa bergerak ya. Bergerak maju mundur gitu ya. Nah, kalau yang fixed head ini contohnya adalah drum, ada disk, ada tape gitu ya. Kemudian adalah yang movable head, itu contohnya adalah floppy dan hard disk ya. Nah, ini floppy, masih ada yang tahu floppy? Nggak tahu nih, mungkin sudah dengar. Pernah dengar aja Pak di pelajaran. Dulu aja yang tahu nih floppy. Floppy disk ya. Kalau dulu kan mungkin kalau orang tuanya mungkin pernah punya komputer ya, CPU gitu ya. Itu kan ada yang disket itu ya. Ada tempat kayak apa, selain DVD drive gitu ya. Kan ada dia floppy disk, floppy drive gitu ya. Nah, untuk membaca disket. Nah, itu kalau orang tuanya dulu punya komputer gitu ya, komputer itu biasanya ada itu floppy, karena dulu media penyimpanannya masih pakai disket gitu ya. Dan hard disk dulu masih ukurannya sangat jauh, sangat kecil ya. Nah, sangat kecil. Dulu pas pertama tonton awal itu ya, saya mengenal komputer itu hard disk itu masih 200 kapasitasnya ya, 256 GB. Nah itu ya. Sekarang sudah tera, jauh perkembangannya ya. Kemudian yang berikutnya bahan optik ya. Bahan optik ini bisa, contohnya adalah CD-ROM, ada WOM, ada hologram ya. Kemudian ada magnetic optik gitu ya, disk with-table optical, dan ada penemuan baru. Penemuan baru ini ya kayak flash disk gitu ya. Sekarang juga sudah ada SSD ya, SSD yang lebih cepat lagi dari hard disk ya, HDD gitu ya. SSD, sudah tahu ya semua SSD? Sudah Pak. Iya, Pak. Ya Pak, paham Pak. Sudah sering, sudah dulu. Oke, sekarang kan SSD, macam-macam juga SSD, ada yang SSD apa, NVMe ya, itu bentuknya mirip, sekarang nggak bentuk kotak lagi gitu ya, udah apa, papan piringan seperti RAM itu Pak rupanya. ya, kayak RAM atau ya, pipih. Nah, itu ya
SSD NVMe gitu ya. Udah makin ukurannya semakin kecil, kapasitasnya semakin besar, cuma masih mahal ya sekarang ya, yang SSD NVMe. Saya kemarin beli yang cuma 256 GB aja berapa ya? 500-an ya, 500-an kalau. Ya, sekian. Cuma proses, nah itu perlu diperhatikan ya. Itu sangat membantu kita karena prosesnya sangat cepat ya. Karena dia nggak perlu pakai, nggak ada mekanik lagi ya, seperti HDD SSD ini. Nah, jadi yang ini ya, yang tipe yang dua ya, tipe kedua SSD tipe kedua itu yang bentuknya seperti RAM itu sudah nggak pakai mekanik lagi dan prosesnya lebih cepat. Oke, kemudian ya, nah ini kita lihat nih drum ya, drum. Jadi struktur dari disk ini ada piringan nih, gambar piringan ya, gambar piringan. Ini gambar piringan ini sebagai teknik penyimpanan datanya ya. Ini perlu kita perhatikan, ada istilah, ada track, ada sektor, ada cluster ya. Track, sektor, dan cluster. Jadi yang pertama dibuat itu adalah pembagian tracknya ya. Track ini adalah bentar, saya ini ada pointernya nggak di sini? Bentar saya cari dulu ya. Bentar. Nah nih kelihatan pointernya? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak, kelihatan. Track ini yang pembagian lingkaran ini ya, berbentuk lingkaran ini. Track yang bulat-bulat ini dari track ada dimulai dari yang luar, track 1, 2, 3 sampai ke dalam ya. Track, nah, itu track. Kemudian dari track ini kita bagi ke dalam. Nah, ada ini ya, track ini ada yang lingkaran-lingkaran ini ya. Ini track 1, track 2, ada track 3 gitu ya. Ya. Kemudian dari track ini kita bagi sektor ya. Sektor ini ada bentuknya ya seperti potongan pizza nih kalau di sini dijelaskan. Potongan pizza. Nah, jadi kalau di sini contohnya, kalau yang gambar yang kiri ini 3 track gitu ya. Di sektornya kita bagi menjadi 8 sektor gitu ya. Ya. Untuk klasternya adalah nih 1 atau lebih sektor itu membentuk klaster. Jadi dari sektor itu bisa berupa 1 atau lebih dari 1 sektor itu bisa kita sebut dengan klaster. Klaster ini adalah unit penyimpanan yang paling kecil ya. Jadi klaster ya. Jadi sektor ini sebenarnya di sini ada sektor 1, sektor 2, sektor 3 ya. Nah, di sini proses penyimpanannya ya berupa biner gitu ya, biner. Nih, misalnya bentar saya cari pennya ini. Nah, jadi datanya disimpan di sini ya, misalnya 1, 0, 1, 0, nah itu ya. 1, 0. Nah, kelihatan nggak bentuk binernya? Ya, asalnya ada 0, nggak mesti 1010 ya. 001 gitu ya. Nah, disimpan di sini disimpan gitu ya, di klaster gitu ya. Nah, itu data entah teks, gambar gitu ya, audio, ya, semua itu disimpan bentuknya seperti ini ya. Dan ini kan kalau di gambar ini kan kalau kita lihat kan tracknya hanya sedikit ya. Nah, kalau di realnya gitu ya, dalam 1 senti itu kita ribuan track gitu ya. Nah, dalam 1 senti, misalnya 1 senti nih misalnya, 1 senti ya, di dalamnya bisa ada ribuan track ya, yang terbagi gitu ya. Jadi sangat kecil gitu ya track. Nah, ini di dalamnya ada track gitu ya. Nah
Nah, seperti ini. Gitu ya. Jadi bisa sampai ribuan track di dalam 1 inci gitu ya. Nah, untuk disket aja 1 incinya itu bisa 135 track ya. Kalau disket ya, disket. Nah, apalagi yang hard disk ya. Nah, hard disk ini dalam 1 incinya itu bisa ribuan. Nah, gitu ya. Nah, tuh di dalam setiap track itu ya disimpan ini ya biner-biner ini. Nah, itu. Ya. Jadi kan semakin banyak, semakin kecil tracknya, semakin banyak tracknya, itu semakin banyak dia bisa memuat data, ya, data. Ya untuk videonya apa sudah ditonton atau belum? Belum ya? Belum Pak, belum. Belum. Lihat aja dulu ya, lihat dulu. Tahu nih, tahu cara kerjanya. Nah, coba saya close dulu nih. Besar. Kelihatan? Apa kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Bentar, saya aja. Coba dilihat dulu ya.
nggak bisa bahasa Inggris. Diperhatikan aja track itu sektor dan klaster itu ya dari gambarnya. Ini ada kepala baca atau tulisnya ya. Jadi yang bergerak, ada yang sifatnya tadi ada fix, ada head, ada movable head. Nah, ini pembacaan datanya ya, kepala baca atau tulisnya bergerak ya. Baca klasternya yang paling kecil. Oke, seperti itu ya. Kita share dulu, share screen. Share screen. Oke, udah kembali ya. Kelihatan? Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya, Pak, kelihatan. Nah, tadi kayak gitu ya, pembagian track. Nah, sektornya itu ya, jadi sektor itu per bagian ini ya, per bagian ada nah, potongan pizza ini kan satu gitu ya, potongan pizza ini kan satu. Nah ini ada sektor 1, ada sektor 2, sektor 3 gitu ya, dan seterusnya. Nanti untuk yang klasternya itu bisa terdiri dari 1 atau lebih sektor gitu ya. Jadi bisa ambil 1 sektor atau 2 gitu ya, bisa 3, nah itu ya tergantung datanya. Nah seperti itu ya proses penyimpanan datanya ya. Jadi data itu akan disimpan di yang paling kecil klaster. Nah, itu sifatnya magnetis. Nah, itu ya. Nanti sifatnya magnetis bisa dilihat di ada beberapa video itu ya. Saya nanti kalian nonton sendiri saja. Jadi ya seperti magnetis, namanya magnet ya. Jadi ada kutub utara, ada north, ada selatan gitu ya. Kutub utara dan selatan. Nah, ya kalau di video yang saya masukkan di Beraja itu misalnya kutub utara gitu ya, dia akan dianggap bit 1. Kalau kutub selatan dianggap bit 0. Nah itu ya, itu proses nanti bisa dilihat untuk proses penyimpanannya secara magnetis itu seperti apa ya. Oke gitu ya, jadi prinsipnya seperti itu ya menyimpan data. Maka kita nggak bisa lihat secara langsung ya, nggak bisa lihat saat mata ya. Orang buat aja pakai ya untuk memperhatikan perlu pakai mikroskop gitu ya, mikroskop khusus. Oke lanjut ya, saya hapus dulu. Biar.
Kayak gitu ya. Jadi yang disimpan di data yang disimpan itu adalah bit 0 dan 1 ya. Nah, jadi biner. Kemudian nanti bisa dibaca sendiri. Untuk ini drum, contoh drum. Ini sudah lama ya, alat paling lama ini penyimpanan data. Saya juga nggak pernah melihatnya secara langsung, ya. Ini mungkin zaman dulu ini ya, zaman dulu. Penyimpanan data zaman dulu ya. Untuk kecepatannya adalah waktu aksesnya adalah 10 pangkat min 2 detik ya. Jadi 10 pangkat min 2 detik. Kemudian kalau yang yang ini ya, fixed head disk ya. Nah, tadi kan kalau dilihat di video itu kan, nah head nih kepala baca itu ya, kepala baca atau tulis ya, jadi dia membaca data itu. Kalau yang fix ini dia tetap gitu ya, tetap. Nah kalau kita lihat ini, di sini kalau yang drum tuh dia punya kepala baca banyak gitu ya, karena sifatnya diam, dia kepala bacanya diam gitu ya. Nah, kepala bacanya diam. Yang bergerak itu hanya apa ya, mekaniknya ini, dia memutar piringan di dalam drum ini, sehingga kepala bacanya kena gitu ya, kena di bagian piringan yang berputar itu ya, bisa membaca datanya. Itu ya bedanya. Kalau yang fix, kalau yang tadi kan ada movable head disk ya, jadi dia bisa bergerak. Nah kalau dia bisa bergerak, otomatis kan di sini untuk kepala bacanya dia nggak sebanyak seperti ini ya. Jadi cukup satu bagian aja di setiap piringan itu memiliki kepala baca gitu ya. Nah, tapi untuk kecepatannya ya, untuk yang fixed set ini, untuk yang fixed set ya itu sama seperti drum, adalah 10 pangkat min 2 detik kecepatan akses datanya ya. Ini kan kalau kita bandingkan dengan yang RAM tadi ya, 5 kali 10 pangkat min 7 detik gitu ya, jauh sekali kecepatannya ya. Di sini yang menyebabkan fixed head disk itu atau yang drum atau yang lainnya itu lama itu karena ada mekaniknya ya. Nah, ada mekaniknya yang bergerak. Nah, ya menggerakkan kepala bacanya, menggerakkan memutar disknya itu mekanik. Nah, ya. Untuk yang pita ya, ini langsung aja ya. Ini gambar aja. Tape ya, seperti tadi dibilang temannya ada tape. Nah, jadi proses perekamannya ini berlawanan arah jarum jam ya. Jadi ke kiri dia, ke kiri muternya. Nah, ini alatnya ya, yang kepala baca atau tulis ini ada di tengah ini. Jadi tetap dia diam gitu ya. Diam, yang bergerak itu pitanya gitu ya, bukan kepala baca atau tulisnya yang bergerak, tapi pitanya. Nah, gitu ya. Jadi tadi sifatnya sekuensial, jadi dia berurut, lagu 1 direkam dulu, kemudian berputar lagi rollnya ke lagu 2, lagu 3, lagu 4. Nah, jadi berurutan gitu ya. Jadi nggak bisa disimpan secara langsung atau random. Kemudian kepala baca tulis yang dapat bergerak berikutnya, itu kecepatannya lebih cepat ya, lebih dibandingkan dengan yang ini ya, drum itu. Lebih lambat 10 pangkat min 1 ya, 10 pangkat min 1. Di mana ya 10 pangkat min 1? Ya, kecepatannya 10 pangkat min 1 ya. Oh, ini 10 pangkat min 1 detik ini kecepatannya ya. Untuk yang movable disk ya, karena kepala bacanya kan nggak banyak, jadi kepala bacanya dalam 1 kali putaran ya, dia hanya logikanya dia hanya membaca 1 track saja gitu ya, atau beberapa ya, seukuran kepala bacanya tuh misalnya 1 inch, ukuran panjangnya 1 inch, dia bisa mencakup berapa puluh atau berapa ribu track gitu ya. Jadi saya bilang tadi 1 track itu kalau di hard disk itu bisa ribuan track ya, sangat kecil jadi pembagiannya. Itu ya. Kemudian ada istilah seek time dan latency time.
Di sini seek time ya. Ini ada seek time, ada latency time ya. Nah, seek time ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempatkan posisi kepala baca atau tulis pada track yang diinginkan ya. Jadi ke tracknya dulu diinginkan track mana sih datanya itu ya. Nah, sistem operasi itu akan tahu data itu disimpan di track ya, di track mana, sektor mana gitu ya. Karena sistem operasi itu menyimpan informasi itu ya. Jadi setiap data yang tersimpan tuh di tempat terpisah itu ya, ada penyimpanan untuk khusus untuk informasi data itu di record di situ ya. Misalnya data A itu disimpan di address keberapa, di track keberapa, sektor keberapa gitu ya. Itu selalu disimpan oleh sistem operasi. Ya, kita nggak tahu gitu ya. Nah, sebenarnya seperti itu cara kerjanya dalam proses penyimpanan data. Selain datanya disimpan, informasi lokasi penyimpanan itu disimpan juga oleh sistem operasi. Supaya mempermudah pada saat mencari datanya gitu ya. Kalau kita nggak tahu alamat, misalnya kita logika aja nih, saya ingin mencari teman saya si A, tapi saya nggak tahu alamatnya, nggak ada informasinya, nah, gitu ya. Nah, kan akan kemana-mana nyarinya gitu ya, nggak terarah. Nah itu seperti itu di sistem informasi itu dia harus menyimpan alamat atau lokasi penyimpanan data itu di mana gitu ya. Nah, termasuk track, ada apa cluster gitu ya. Itu ada sektor itu semua disimpan. Nanti untuk videonya ada juga nih, nanti nonton juga ada seek time dan latency time ya. Latency time ini adalah yang waktu untuk, tadi kan seek time untuk ke tracknya aja ya. Kalau latency time ini ke klasternya, nanti ya, kepala bacanya menuju ke klaster. Nah, dia butuh waktu berapa lama, itu kita sebut dengan latency time. Kemudian selanjutnya, nah ini kepala baca ini ya, yang mekanik ini ya, panjang ini. Kemudian yang lain ada floppy disk ya. Nah, ini mungkin sudah nggak pernah lihat lagi ya kalian ya. Floppy disk. Kalau saya dulu masih pernah lihat ya. Pernah pakai juga gitu ya. Kalau dulu ya, bayangan biar bisa kalian bayangkan gitu ya. Dulu kalau merekam lagu ya, nah, misalnya dulu pernah saya download nih satu lagu di warnet gitu ya. Dulu internet belum selancar sekarang, sih pakai di warnet gitu ya. Warung internet. Jadi kalau copy lagu misalnya satu lagu kan ukurannya 5 mega ya, 5 mega misalnya. Disket ini ukurannya hanya 1,3 mega kalau nggak salah itu. Yang 3,5 inch ya, 3,5 inch. Nah kalau kita bayangkan dalam satu lagu itu butuh menyimpan berapa 3 atau 4 disket ya untuk menyimpan satu lagu. Nah itu ya. Nah, itu dulu masih seperti itu proses penyimpanannya. Jadi lagu itu di split. Nah nanti misalnya pindah ke komputer kita join lagi gitu ya menjadi satu lagu tersebut. Nah bisa dibayangkan gitu ya. Jadi lu masih belum sebagus sekarang media penyimpanan ya. Kemudian hard disk, hard disk juga sekarang sudah makin berkembang seperti tadi dibilang sudah ada SSD ya, sudah makin cepat saja. Gitu. Cuma harganya mahal ya, harganya mahal. Nah ini untuk perbandingan aja, ini untuk yang disket ya, untuk yang tracknya, untuk yang 3,5 inch, disket 3,5 inch itu per incinya ya, track per incinya, TPI, track per incinya itu adalah 135. Nah,
Sedangkan untuk hard disk yang dapat itu mencapai ribuan, ya. Nah, kan makin berkembang tahun ke tahun ini sudah puluhan ribu, ratusan ribu. Ada kemungkinan seperti itu ya, 1 inci. Ya, bisa dibayangkan 1 inci aja kecil, tracknya lebih kecil lagi sampai ribuan, ya. Kemudian kepadatan perekaman itu diukur dalam bit per inci, BPI, singkat BPI, yaitu jumlah bit yang dapat disimpan dalam setiap inci. Nah, itu ya, seperti tadi bit 10 yang saya gambarkan tadi, itu ya, itu dalam 1 incinya itu bisa berapa bit, nah, itu disimpan. Itu BPI ya. Kemudian, nah, pengalamatan itu kita bagi menjadi 2 di sini, bentuknya bisa sektor. Nah, jadi disimpan per sektor tadi, gabungan dari sektor kan klaster gitu ya. Atau bisa per blok gitu ya, per blok. Nah, jadi di blok nanti kita pelajari di pertemuan berapa ya? 3 itu ada blocking dan buffering gitu ya. Itu nanti kita pelajari gimana sih teknik blocking gitu ya. Nah, blocking. Kemudian selanjutnya nanti bisa dibaca-baca lagi ya detailnya. Nah, ini pada saat kita melakukan format gitu ya di PC, sebenarnya yang kalau kita format kan kosong ya, menjadi kosong, bersih lagi gitu ya. Nah, sebenarnya yang terjadi di dalamnya itu adalah sistem operasi itu akan membuat sektor dan track. Nah, gitu ya. Kemudian menentukan area untuk tabel alokasi filenya, ya. Jadi tabel alokasi file ini yang untuk menyimpan informasi dari data-data yang sudah atau akan tersimpan itu ya, yang akan tersimpan nantinya. Kan formatnya kan masih kosong ya, berarti kan belum ada data. Nanti kalau ada data yang masuk tersimpan, nah dia akan informasinya, oh dia ada di track, disimpan di track 1, sektor kedua, klaster ketiga gitu ya. Nah itu disimpan di tabel alokasi file. Nah ini sebagai dasar sistem operasi itu mencari data tersebut pada saat kita ingin menampilkan datanya, gitu ya. Nah, sebenarnya ini yang terjadi pada saat kita melakukan format disk, gitu ya, seperti itu. Kemudian ada optical laser disk, gitu ya. Ini yang CDRW gitu ya. Nah, kita merekamnya itu pakai laser, gitu ya, pakai laser. Jadi ditembak lasernya dibakar gitu ya. Nah, jadi CD-ROM. Sekarang sudah ada CDRW itu bisa dipakai kembali gitu ya, CDRW. Nah, sebenarnya pembakarannya seperti ini ya. Jadi misalnya pit ini ya lubang gitu ya. Bisa dianggap sebagai biner gitu ya. Jadi bisa dianggap biner 1 dan 0 gitu ya. Datanya bisa berupa teks, grafik, audio gitu ya. Jadi di sini adalah 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1 gitu ya. Nah, itu datanya itu ya, data binernya. Nah, itu adalah data yang cara menyimpan datanya secara laser. Jadi dia dibakar gitu ya. Cuma kalau kita pegang CD gitu ya, CD-R, CD-RW itu nggak terasa ya, karena ukurannya sangat kecil ya. Tuh. Kemudian ada disk-ROM gitu ya. Ini bentuknya seperti disket ya. Ada CD yang saya upload gitu ya. Apa kok CD? Ada video yang saya upload ya. Nanti bisa kalian lihat seperti apa disk-ROM itu ya. Sekarang sudah nggak digunakan lagi karena kapasitasnya nggak besar, dia seperti ukuran CD-ROM saja, CDR ya. Sekitar 478 mega gitu ya. Nah, kemudian ada hologram. Ada yang pernah lihat hologram? Hologram. Belum ada yang. Jadi seperti merekam itu ya, merekam. Jadi dia merekam suatu benda pakai cahaya gitu ya, pakai cahaya. Nah, nanti videonya ada juga tuh, saya taruh di
ini ya di materi beraja. Ini alatnya ya, ada holografik namanya. Jadi dia memantulkan cahaya gitu ya. Jadi di sini sifatnya hologram ini dia bisa menumpuk data itu ya, mengizinkan penumpukan data pada permukaan perekaman ya. Oke, ini oke, materinya sudah habis. Nah, kira-kira ada pertanyaan? Nanti sambil dilihat ya videonya yang saya upload itu supaya lebih memahami lagi lebih dalam ya. Kira-kira ada pertanyaan untuk materi pertemuan pertama? Gimana? Nggak ada? Oke, mungkin kalau nggak ada, saya cukupkan sekian ya. Sampai ketemu minggu depan, tuh ya. Ya, tolong nanti saya upload file pertemuan kedua, gitu ya. Nanti kalian baca dulu, gitu ya. Jadi biar enak nanti diskusinya, gitu ya. Ya, Pak. Oke, kalau gitu saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. To change your